Masih bersama saya lagi dan masih tetap ditanya seputar hukum. Namun kali ini saya akan sedikit membahas masih membahas mengenai ketenagakerjaan ya, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, masih membahas ketenagakerjaan seperti video-video sebelumnya. Namun kali ini saya akan membahas permasalahan yang sering banget terjadi antara regulasi, antara undang-undang, antara peraturan itu sangat tidak linear, sangat berbeda dengan kenyataannya. Antara dan sain, kalau di bahasa hukumnya dan sain dan solen itu sangat berbeda, yaitu mengenai upah yang di bawah standar, upah yang tidak sesuai aturan yang ada. Untuk aturan yang ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan diatur mengenai UMR, upah minimum regional, yang sudah diganti dengan keputusan Menteri Ketenagakerjaan, yaitu diganti dengan upah minimum provinsi UMP, dan dengan upah minimum kabupaten atau kota, yaitu UMK. Setelah peraturan tersebut, maka keluarlah standar upah tiap daerah, tiap kabupaten, tiap provinsi itu memiliki standar upah minimumnya masing-masing. Namun aturan tersebut ya hanya berupa aturan saja. Banyak sekali yang merasakan, yang mengalami mengenai perbedaan antara aturan dan kenyataannya. Kenyataannya banyak sekali pekerja, banyak sekali buruh, banyak sekali karyawan yang diupah di bawah UMR, upah minimum regional, UMP, upah minimum provinsi, dan UMK, upah minimum kabupaten yang ada. Banyak sekali. Hal tersebut permasalahan yang dari dulu ada. Hal tersebut dikarenakan antara lowongan pekerjaan, lapangan pekerjaan yang dimiliki oleh pengusaha-pengusaha besar dan pelamarnya, yaitu pekerja-pekerja, itu berbeda sekali, jomplang kalau di bahasa Jawanya. Pekerjanya sangat banyak, sedangkan lowongan pekerjaannya itu yang tersedia sedikit, sehingga hubungan hukum antara keduanya ini tidak seimbang. Untuk itu, disitulah peran hukumnya sebenarnya, untuk menseimbangkan hak dan kewajiban yang ada. Langsung kita bahas mengenai aturannya ya. Kalau kita mengacu di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan, pengusaha itu dilarang membayar upah lebih rendah dari standar yang ada atau dari upah minimum yang ada. Upah minimum yang ada kan sudah ditentukan di keputusan peraturan Menteri Ketenagakerjaan tadi ya. Upah minimum regional misalnya di Jakarta 4 juta, kalau di Magetan cuma 2 juta di kabupaten saya, seperti itu. Namun banyak sekali pekerja yang mendapatkan upah di bawah tersebut dan mengiyakan saja, ya udah. Hal tersebut terjadi ya karena tidak efektifnya peraturan juga. Ya banyaklah nanti aspek-aspek hukumnya. Kalau kita mengacu di teori yang ada struktur, kultur, dan substansi ya. Namun di sini di aturan di sini dalam pasal 90 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa ketika perusahaan tidak mampu untuk membayar pekerja sesuai upah minimum yang ada, maka bisa adanya penangguhan atau dihutang ya. Maka ada dihutang, nanti bisa dibayar selanjutnya setelah perusahaan mengalami profit lebih atau sudah mampu membayarnya. Dan saya akan membahas mengenai idealnya aturan yang ada. Jika perusahaan membayar di bawah standar yang ada, itu ada sanksi pidananya terhadap perusahaan tersebut, terhadap pengusaha tersebut. Ternyata ancaman pidananya yaitu 1 tahun dan paling lama 4 tahun pidana penjara, kurungan penjara, dan dendanya 100 juta dan maksimal 400 juta. Namun di sini upaya di sini itu sangat sulit dilakukan karena
jarang sekali buruh yang mau melaporkan ke serikat buruh. Sekarang buruh, pekerja, karyawan juga jarang memiliki perserikatan organisasi ya, misalnya di daerah mana ada. Selain itu misalnya kita akan adakan mediasi, habis itu sampai arbitrase, sampai ke pengadilan industrial, itu kan juga membutuhkan biaya dan waktu yang lama. Jadi itu sangat mustahil dilakukan. Ya itu permasalahan yang ada. Jadi itu tadi idealnya, saya akan menyampaikan idealnya aja ya, idealnya aja, peraturannya aja, dan kenyataannya itu bukan bukan kewenangan saya lagi ya, bukan kewenangan, nggak perlu dibahas lagi. Jadi itu aja ya, itu tadi aturannya. Ketika upah kalian di bawah UMR, maka silahkan kalian adakan mediasi terlebih dahulu. Silahkan kalian laporkan ke organisasi kalian, serikat buruh, adakan mediasi. Kalau tidak ada, silahkan kalian ke pengadilan arbitrase. Jangan jalan melalui litigasi terlebih dahulu ya, di luar litigasi dulu. Namun ketika tidak bisa, silahkan kalian gugat di pengadilan industrial. Dan itu aja ya, permasalahan sudah saya sampaikan, dan semoga bermanfaat, dan terima kasih. Dah.